Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini teman-teman? Baik, alhamdulillah baik. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Jempol buat kamu. Jadi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa, kita khususkan juga kepada orang-orang tua kita yang sudah wafat maupun yang masih hidup. Semoga kita selalu menjadi orang yang membanggakan orang tua kita. Amin. Juga kita doakan guru-guru kita sebelumnya. Semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Amin. Dan yang terakhir, semoga kita semua menjadi orang-orang yang sukses. Amin. Al-Fatihah. Amin. Terima kasih. Baik, sekarang saya akan presensi dulu ya. Jadi yang pertama, Anjar ada. Kemudian Nadia ada. Hadir, ya. Lanjutnya Kurniawan. Hadir ada. Hamdi. Sunat. Sunat tadi. Oh ya, sudah. Oke. Sudah cukup. Jadi sekarang kita akan belajar tentang ini. Yeay. Ada yang tahu ini apa? Tidak. Wih, masa gak ada yang tahu? Tidak. Tadi apa? Apa Kurniawan tadi? Puisi, Pak. Puisi, pinter. Yeay. Masih kecil. Kantor DPR Pak. Jangan diajar. Jadi salah satu tujuan puisi juga bisa seperti itu anak-anak. Oh, iya, Kita iya. bisa menentukan maksud kita dengan kata-kata. Yeay. Itu salah satu pelajaran dari puisi. Nah, coba teman-teman semua lihat puisi ini, ada yang menarik nggak dari puisi ini? Gak kelihatan, Kak. Oh, nggak kelihatan. Waduh, saya bacakan ya. Kerawang Bekasi, ciptaannya Khairil Anwar. Satu baris saja saya bacakan. Kami yang kini berbaring antara Kerawang Bekasi. Nah, dari kata-kata ini aja mungkin ada yang menarik dari teman-teman. Ada Pak. Apa? Tidur Pak di antara Karawang Bekasi. Nah, itu masa kita terbaring tidur-tiduran di tengah jalan antara Kerawang sampai Bekasi? Gak mungkin kan? Nah, jadi itu yang menarik dari puisi. Nah, dari puisi ini kita anggap seperti sebuah bangunan. Dari bangunan itu ada unsur-unsur pembangunnya. Yang pertama, unsur intrinsik. Yang kedua, unsur ekstrinsik. Nah, jadi puisi itu layaknya bangunan, dua pilarnya itu. Bentar, teman-teman. Ini agak rewel ya. Iya, Pak. Rem. Nah, dia ada unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik. Ini contohnya yang Bapak garis bawahi ya. Nah, situ ada contohnya di baris ke nomor 4, tulisannya terbayang kami maju dan mendekat hati. Nah, ini salah satu bentuk namanya gaya bahasa. Nah, saat ini kita akan belajar mengenai gaya bahasa atau majas. Mungkin teman-teman ada yang tahu gaya bahasa itu seperti apa? Mungkin yang pertama coba saya tulis di sini. Ini termasuk dari unsur intrinsik, majas atau gaya bahasa. Gaya bahasa. Yang pertama, coba kita lihat di sini dari kata ini. Kami mati muda yang tinggal tulang diliputi debu. Coba teman-teman bayangkan, apakah
kita bisa membayangkan tulang diliputi debu itu. Bisa nggak dibayangin? Siapa? Bisa. Itu menurut teman-teman berlebihan atau tidak? Masa sih orang mati sampai kita terlihat tulang diliputi debu? Berlebihan tidak? Berlebihan. Berlebihan. Berarti ini salah satu ciri dari majas gaya bahasa yang disebut hiperbola. Bola. Hiperbola. Hiperbola. Di hiperbola ciri khususnya apa teman-teman? Berlebihan. Wah, berlebihan. Lanjut ya teman-teman. Jadi kita akan mempelajari 6 gaya bahasa atau majas pada pelajaran hari ini. Jadi yang pertama tadi sudah disebutin hiperbola. Kemudian yang kedua litotes. Bapak kasih contoh di sini litotes. Di kalimat ini, tapi kerja belum selesai, belum bisa memperhitungkan. Ada yang menarik dari sini? Apa ciri-ciri dari kata tersebut? Seakan seperti apa dari bahasa tersebut? Ada yang tahu? Belum selesai, belum bisa memperhitungkan. Coba Bapak kasih contoh. Misalkan seorang anak, biasanya dia mendapatkan prestasi sebanyak-banyaknya setiap hari. Dapatkan prestasi sampai tingkat nasional, tingkat internasional. Kemudian dia merendah di depan teman-temannya. Itu seperti contohnya. Contohnya ini, tapi kerja belum selesai, belum bisa memperhitungkan. Padahal dari kata-katanya di atas sudah mati muda, kemudian berperang hingga dadanya merasa seperti jantung yang tidak berdetak kembali. Nah itu berarti sudah melakukan semuanya, akan tetapi dia merendah untuk menjadi dirinya lebih mulia. Seperti itu. Jadi contohnya, jadi ciri-ciri dari litotes itu ialah. Coba Bapak kasih contoh ini kalimatnya. Nama dia selalu berkutat dalam pikiranku, berlarian berkutat dalam pikiranku. Contohnya itu apa? Yang menjadikan ciri khas dari personifikasi. Benda mati seperti itu. Wah, pintar Mas Anjar. Gimana Mas Anjar tadi? Benda mati seperti itu. Benda mati seolah-olah hidup. Itu ciri khas dari personifikasi. Kalau dalam bahasa Inggris fokusnya nih di person. Person artinya orang. Nah, jadi seolah-olah hidup. Lanjut. Kalau metafora nih biasanya kita beri contoh kata-kata mati kutu, kutu buku. Nah, itu mungkin teman-teman bisa nyebutin itu apa contoh dari kutu buku, mati kutu. Gimana minggu kemarin nih? Belum belajar ya? Iya. Perumpamaan. Nah, kemudian majas repetisi. Majas repetisi. Contohnya di sini kenanglah kami. Nah, contohnya ini. Ada yang menjadi ciri khas dari repetisi ini? Kenangnya 2 kali. Oh, kenangnya 2 kali. Maksudnya tuh buat apa, Mas Fitra? Mas Kurniawan ya? Sorry. Awan. Mas Awan, apa maksud dari kok diulang 2 kali? Mempertegas, Pak. Wah, pinter.
Nanti kamu masuk jurusan sastra ya, kuliah Iya, Pak. Pinter. Bagus. Jadi redaksi itu diulang-ulang untuk mempertegas. Yang terakhir retorika. Contohnya retorika. Terbayang kami maju dan mendekat hati. Ini kan pertanyaan. Pertanyaan tapi apakah harus dijawab? Tidak, Pak. Tidak. Kenapa kok tidak? Ayo. Kemarin sudah saya kasih tahu nih materinya. Sekarang waktunya kita bermain sebenarnya, mengaplikasikan pengetahuan kita sebelumnya. Gimana Mbak Nur? Karena untuk menegaskan. Wah, sama untuk menegaskan, berarti pertanyaannya tidak untuk dijawab, akan tetapi untuk menegaskan kembali maksud dari kalimat tersebut. Sip. Ini ada di contoh 3 belakangnya, kelompok 4 belakangnya. Oke, ayo. Satu, dua, Tiga. Kapan? satu sana, ini 2, 3, 4. Tidur apa jadi sore ya? Temen sama ini. Metafora apa? Iya. Ini Sudah semua kumpul? Ya bagus. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah diulangi dulu. Hiperbola apa cikasnya? Kondisi retorika. Pinter, guys. Sekarang saya minta satu perwakilan kelompok untuk maju ke depan. Kita mengundi siapa dulu yang mulai. Anwar Zahid. Anwar Zahid, silakan. Kelompok ini murid kesayangan saya deh. Kalau kelompok 4, kelompok 3 dan kelompok 2. Baik, ayo. Ayo. Oh ini formalitas ya Pak. Kalau Mas Hendy kondisikan ya. Iya, ini Mas Hendy kau buka lagi. Iya. Ayo, Umbila dulu. Oh iya. Umbila Lagi. Gimana yang gambar? Ya, kiper pertama. Tadi dulu lagi Umbila nih. Gimana yang gambar? Kiper. Bingsut. Siapa nomor 1? Ya, tadi nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Oke. Silakan mengambil. Ya, silakan mengambil nomornya. Ya, boleh diambil. Ya, diambil. Oh, iya diambil. Ada isinya, ada isinya. diambil. Ada isinya. Loh, di dalam Dulu, sini. rusak kamu. Di dalam sini ada. Nah, kembali lagi ke kelompoknya. Silakan mengambil. Jangan hijau saja. Ya. Silakan kelompok 4. Tidak ada. Iya. Aduh, kok dicoba saya Pak? Ya ini tidak melatih, itu melatih mental anak ya berkembang.
Lanjut. Ya. Sudah dapat semuanya? Sudah. Oke, langsung jawab dari kelompok pertama. Kelompok kedua. Ayo. Majas yang menggunakan perumpamaan atau analogi adalah Ayo, siapa tahu? personifikasi. Personifikasi betul teman-teman. Siapa nilai 100? Kelompok siapa tadi selanjutnya? 3 ya. Ya. Kelompok 3. Majas yang menggunakan ungkapan penurunan kualitas untuk merendahkan diri adalah hipotes. Little test. Betul teman-teman? Kelompok 3 100 juga. Kemudian kelompok 4. Majas yang berbentuk kalimat tanya namun tidak memerlukan jawaban tujuannya sebagai penegasan adalah retorika. Retorika. Betul teman-teman? Sip. Terakhir kelompok 1. Bang Zahid, Pak. Emang saya ini paling pinter ya di kelas ya. Silakan. Tapi kerja belum selesai, belum bisa memperhitungkannya. Iya. Majas. Kita tes. Jelaskan mengapa. Karena merendah. Karena merendah. Iya. Sama betul teman-teman? Sekali lagi ya. Oke, yang sekarang karena biar lebih asik, silakan milih dari kelompok 1 memilihkan kelompok 2 nomornya. Kemudian dari kelompok 2 memilihkan kelompok 3, kelompok 3 memilihkan kelompok 4, kelompok 4 memilihkan kelompok 1. Oke? Dari kelompok 1 nomor berapa? 20. Ya udah nomor 11. 11. 13, 11. Oh ya udah. 11. Dapat apa? Dapat mobil. Ini seperti Terus nomor berapa lagi? Yang ini nomor 14. Ayo kok diam, Pak. Nomor 1, Pak. nomor 1. Udah. Ini untuk kelompok ya. Kemudian selanjutnya kelompok 4. Kelompok 3 ya. Ini nomor 4 belum ini. Nah, nomor 4 aja ya. Oke. Tunggu Mas. Iya kan nomor 4 ya tadi ya. Oh ya, sudah bilang saya tadi nomor 4, Pak. Oh. Bisa kemana saya? Sedikit bisa ilmu ya. Oke. Kelompok 4 bilang nomor 9 ya tadi ya bilangnya ya. gurunya ada politisasi. Oh tidak, ini saya bisa membaca pikiran. Oke, Keren. silakan, nah, langsung jawab dari kelompok 1. 1. Gimana? Soalnya? Majas yang menggunakan ungkapan berlebihan dan tidak masuk akal adalah Hiperbola. Hiperbola. Lanjut nomor kelompok 2. Majas yang menggunakan ungkapan seolah-olah benda mati menjadi hidup adalah personifikasi. Personifikasi betul teman-teman. Nomor 3. Ketika bertanya kesejahteraan matiku itu jawabannya. Termasuk majas apa? Majas metafora. Majas metafora. Betul nggak teman-teman? Betul. Kenapa alasannya metafora? Karena perumpamaan. Oke, perumpamaan. Jadi metafora itu perumpamaan. Mati kutu itu salah satunya perumpamaan. Kemudian kelompok 4 terakhir. Yang meninggal tulang diliputi debu termasuk majas apa? Hiperbola. Hiperbola. Kenapa hiperbola? Jawaban di grup seperti itu, Pak. Sangat politis. Nah, permainannya sudah selesai. Ternyata semua
menang. Nah, karena di sini menang semua dan tadi yang tidak bisa menjawab itu Mas Zahid, maka Mas Zahid mendapatkan hukuman untuk membaca puisi Kerawang Bekasi. Setuju Pak? Silakan membaca Mas Zahid dengan ekspresi, dengan intonasi yang terbaik. Silakan Mas Zahid. Satu. Oh dari sini aja biar terlihat. Bentar ya. Oke, silakan Mas Zahid membaca puisi Kerawang Bekasi. Saya mau melihatnya di sini. Oke, silakan. Karawang Bekasi. Kami yang ingin balik antara Karawang Bekasi. Kita bisa teriak merdeka. Tapi siapakah yang tidak lagi mendengar geruh kami? Terbayang kami maju dan mendengar hati. Kami bicara. Yang keras dong. Jika dada rasa hafal, tajam dinding yang berdetak. Kami mati muda. Yang tinggal pulang hidup di tebu. Kenanglah kami. Kami sudah coba apa yang kami bisa. Tetapi kerja belum selesai. Belum bisa memperhitungkan arti 4 sampai 5 ribu nyawa. Sudah Pak. Oke, tepuk tangan. Besok kamu ikut FLS 2N ya? Iya, Pak. Oke, bagus kita. Lanjut. Oke, teman-teman, saya rasa sudah cukup. Jadi kita ulangi dulu ya. Kita belajar apa hari ini? Puisi. Puisi memiliki berapa unsur? 2. Apa? Intrinsik, intrinsik. Salah satu intrinsik yang kita pelajari pada hari ini apa? Majas. Ada berapa gaya bahasa yang kita pelajari? Yang pertama hiperbola, ciri khasnya. Yang kedua isotes, ciri khasnya. Ayo guys, tak tes aja. Mas Faid, litotes, ciri khasnya. Oh ya, merendah. Kemudian personifikasi. Mas Handi. Oh iya Mas Handi sunat lupa. Sunat lah. Litotes, contohnya Mbak Anggun. Litotes ciri khasnya. Litotes ya. Menggunakan ungkapan penurunan kualitas untuk merendahkan. Kalau personifikasi, Kalau personifikasi seolah-olah benda mati menjadi Mbak Nadifa, metafora, perumpamaan. Kalau repetisi, Mbak Ainus. Contoh dari repetisi, pengulangan. Kemudian yang terakhir, Mas, oh jangan Riz. Mbak Yumi, retorika. Ayo retorika ciri khasnya apa yuk? majas yang berbentuk kalimat tanya. Apa? Ya lanjutin. Namun tidak memerlukan jawaban. Oke. Oke, karena pembelajaran hari ini sudah selesai, siap-siap minggu depan kita ujian. Minggu depan kita lulus lah. Ya, betul. Sudah. Oke, kita tutup pembelajaran ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian dari saya, mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.